Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GBS Coy, yaitu channel yang berbagi pengalaman saya tentang perawatan burung kicau ya. Saya membagikan pengalaman saya yang udah saya lakukan terhadap teman-teman khususnya pemula, sehingga seorang pemula dalam memelihara burung kicau itu lebih paham, banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan makin mantap ya. Itu ya teman-teman ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar memilih murai batu ya. Jadi teman-teman ini untuk pemula, jadi harus bisa memilih murai batu yang akan dipelihara. Yaitu pada bahasan kali ini saya mengambil judul yaitu pilih murai muda hutan apa ternakan ya. Sekali lagi, pilih murai muda hutan atau murai ternakan. Nah, ini teman-teman juga harus tahu ya. Jadi pilih memelihara murai yang mana nih gitu kan. Dan harus tahu nih seluk-beluknya. Kalau murai muda hutan tuh merawatnya harus bagaimana, kalau murai ternakan itu harus bagaimana, itu teman-teman harus tahu ya. Jadi pada kesempatan ini akan saya bahas ya satu persatu ya. Saya mulai dari murai batu muda hutan ya. Oke teman-teman kicau mania sekalian, khususnya yang pemula, untuk murai batu muda hutan ini kita dalam memilihnya itu juga perlu tahu dulu, seperti yang di vlog sebelumnya, yaitu cara memilih murai batu yang bagus ya, itu salah satunya ya. Jadi kalau muda hutan itu kita cari yang gimana. Nah ini teman-teman juga harus tahu ya, jadi harus yang gimana, harus yang ekornya itu sering ngangkat ekor gitu ya. Itu milihnya seperti itu. Terus gimana lagi, yaitu cirinya yang matanya belok gitu kan. Kalau mencolok ke kandang, angkat ekor, jadi jangan yang nabrak kandang ya. Kalau milih itu seperti itu, harus jangan yang nabrak kandang, maksudnya tuh paruhnya itu masuk ke sela-sela kandang, itu akan memusingkan kita ya. Jadi teman-teman ini harus tahu cara memilihnya. Jadi memilih muda hutan itu, murai batu muda hutan itu harus sabar ya. Apa prosesnya? Prosesnya itu yang pertama, ketika kita beli di ombyokan atau di pasar burung atau pedagang burung, itu kita harus kondisikan dulu sampai rumah ya kan. Ekornya kita basahin dulu ya kan. Terus kita masukkan kandang. Nah di kandang itu kita sediakan air dan cepuk untuk tempat EF-nya, yaitu jangkrik ya. Kita kasih jangkrik, kita kasih hongkong, kita kasih ulet kandang ya. Jadi kita terus tambah lagi kerutuk. Nah itu kita seling ya. Itu paling enggak minimal 3 hari itu kita terus kasih itu sebelum kita melakukan pengepuran ya terhadap burung murai hutan tadi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu tahap awal ya. Terus kita juga harus bersabar sampai bisa burung murai batu muda hutan kita itu adaptasi dengan lingkungan rumah kita. Maksudnya gini, jadi harus kita sering gantung di depan rumah gitu kan, tapi harus aman dari tangan-tangan jahil ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti kita gantung di depan, baru gantung yang nggak ada kan gitu. Ya itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ini harus paham ya, kalau memilih murai batu muda hutan resikonya yaitu harus bisa ngepurin dulu ya kan, harus bisa merawatnya dulu, harus sampai mabung ya. Kalau udah mabung pertama biasanya burung udah mulai kondisi ya kan. Terus harus bisa mengadaptasikan burung tersebut dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi burung itu harus adaptasi ya, jadi harus mengenal manusia gitu ya teman-teman ya. Itu kalau untuk yang muda hutan. Jadi muda hutan ini juga nggak cepat bunyinya. Tapi kalau teman-teman milih yang seperti kriteria yang sebutkan tadi di depan,
itu insya Allah cepat bunyi. Paling enggak maksimal itu 6 bulan itu udah mulai gering-gering ngeplong, udah mulai agak gacor-gacor gimana gitu ya. Itu kalau untuk murai batu muda hutan. Nah, kelebihan murai batu muda hutan apa? Yaitu kelebihannya yaitu dia isiannya udah banyak ya teman-teman ya, isiannya udah banyak ya. Jadi kan bawaan dari hutan kan ngerekam banyak burung ya, di hutan itu kan dia rekam banyak burung, jadi isiannya otomatis sudah banyak. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing untuk memasterkan gitu kan, tapi ya untuk memancing dia supaya ingat sama rekaman yang di hutan ya, kita kasih rekaman MP3 aja nggak apa-apa ya. Itu teman-teman ya, itu untuk murai batu muda hutan. Nah, untuk murai ternakan itu gimana? Kalau murai ternakan itu secara otomatis itu murai batu sudah mengenal kondisi atau ketemu dengan orang atau manusia. Jadi udah sering lah, karena kan ketika netas itu kan langsung diloloh sama orang pemiliknya ya kan. Sebelum dijual itu kan diloloh, jadi udah kenal sama orang atau manusia, itu udah kenal. Jadi dia lebih jinak ya daripada yang muda hutan. Kalau muda hutan kan harus ya ekstra lah menjinakkannya gimana aja, itu harus tahu juga teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau murai ternakan itu otomatis kita hanya sering memaster ya. Kenapa dimaster? Karena untuk menambah variasi suaranya ya, harus dimaster. Kalau nggak dimaster nanti kosong, jadi cuman ngeban aja itu kan, masterannya kurang banyak. Jadi kalau murai batu ternakan harus dimaster ya teman-teman ya, dimasterin dengan burung-burung masteran, burung-burung kenari atau burung apa macam-macam lah. Atau kalau nggak punya burung masteran bisa menggunakan MP3. Nah, sekarang kan MP3 juga udah banyak kan rekaman burung-burung, misalnya kayak kolibri, ciblek, pentet, kenari, tengkek, cililina, macam-macam lah, udah lengkap semua ya. Tinggal download aplikasinya, udah tinggal panteng seharian, sehari semalam. Kalau misalnya sampai habis ya kita tancapin power bank ya kan, power banknya habis ya kita cas power banknya ya, HP-nya terus bunyi terus ya, seperti itu teman-teman ya. Itu untuk burung murai batu ternakan. Jadi kelebihannya apa? Yaitu yang pertama udah kenal dengan orang, jadi adaptasi lingkungannya sudah enak. Terus burungnya juga udah jinak. Nah, tapi jangan sampai kejinakan ya teman-teman ya. Ini salah satu kelemahan kalau murai batu ternakan itu, dia kejinakan terus ngelowo ya, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bijaksana ya, harus tahu juga gitu kan. Jangan sampai kita punya burung ternakan tapi rusak gitu kan, ngelowo gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Jadi gini teman-teman ya, kalau punya murai muda hutan, kalau ngasih maksudnya yang ternakan, kalau ngasih jangkrik jangan dikasih dengan tangan gitu ya. Itu ya teman-teman ya, ini perlu diingat, langsung diambil cepoknya, jangkriknya atau EF-nya dimasukkan ke cepok baru dipasang lagi. Jadi kita nggak bersentuhan tangan kita dengan si burung tersebut gitu kan. Beda lagi kalau muda hutan. Kalau muda hutan sebisa mungkin dijinakkan dengan dikasihkan melalui tangan kita gitu kan. Jadi biar burung muda hutan itu biar kenal sama kita sebagai pemiliknya atau perawat burung tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu teman-teman untuk pemula harus tahu. Jadi mau pilih mana, muda hutan atau ternakan, terserah ya, terserah teman-teman. Tapi prosesnya harus tahu. Kalau muda hutan gimana tadi, harus dijinakkan dulu, harus bisa mengadaptasikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ya kan, harus bisa melatih makan pur atau istilahnya ngepurin murai batu ya, itu harus bisa. Terus harus bersabar sampai mabung ya. Kalau udah mabung di perawatan pertama
Nah itu nanti udah mulai kondisi untuk burungnya. Kondisi itu gimana sih? Kondisi itu ya udah beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang kita sehari-hari tinggal, ya kan. Udah nggak terlalu takut kalau ada orang lewat, ya kan. Ada orang lalu lalang nggak takut, dia tetap berani bunyi, itu namanya kondisi. Terus dia rajin bunyi, nah itu namanya udah kondisi. Kalau burung ternakan udah otomatis ya. Ada orang lalu lalang udah ini juga udah enak, dia mau bunyi bunyi aja gitu kan. Nah, jadi itu ya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau ternakan kelebihannya ya banyak, dia udah adaptasi dengan orang. Kelemahannya apa? Masteran harus kita isi. Nah itu. Kalau untuk pemberian itu kita harus bijak ya, harus sesuai dengan kemauan burung tersebut. Kita harus tahu settingannya gimana sih baiknya, berapa sih takaran nya, ya kan, purnya apa sih yang harus digunakan. Nah gitu ya teman-teman ya. Bisa menggunakan pur yang low protein atau protein rendah, bisa menggunakan pur dengan protein yang tinggi, ya terserah teman-teman. Dan harus tahu cara penggunaan daripada pur-pur tersebut dan penggunaan yang secara bijak, sehingga membuat burung kita itu, burung yang kita pelihara itu tidak rusak ya. Gimana caranya udah saya bahas di vlog saya sebelumnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita itu gak usah risau ya, gak usah panik. Terutama kalau kita itu memelihara mudah hutan itu kadang kan panik ya. Oh ini burung kita seperti ini, wah ini gimana cara ngepurinya gitu kan. Nah itu juga teman-teman pemula juga harus tahu gimana cara ngepurin burung murai batu yang kita miliki, yang habis baru kita beli gitu kan. Terus gimana caranya supaya burung murai batu muda hutan ini nggak cepat mati. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman harus paham juga itu kan. Nah jadi gimana nih muda hutan ini biar nggak cepat mati? Ya dipastikan juga itu burung gemuk, bukan pancingan. Kalau pancingan itu di dalam mulutnya ini ada pancingnya. Jadi kalau udah pancingan begitu itu bahaya teman-teman ya, bahaya banget. Karena apa? Dia itu menahan sakit karena pancingnya itu gitu kan. Dan itu kebanyakan kalau untuk penjual sekarang itu juga udah nggak menerapkan itu ya. Kalau yang model begitu biasanya dikecam oleh para pembeli ya. Jadi sekarang itu kebanyakan itu mudah hutan. Misalnya bisa rusak di ekor, bisa rusak di sayap, mungkin kena pulut atau mungkin di jaring atau gimana, atau kena jebak atau gimana ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Atau mungkin ternakan hutan ya, ternakan hutan itu misalnya ada penangkar ya kan, dia nangkap burung murai batu hutan terus ditangkar, terus dengan dia banyak akhirnya dijual gitu. Seperti itu bisa macam-macam ya. Oke teman-teman, semoga ini menambah wawasan kepada teman-teman mau milih murai batu muda hutan atau murai batu ternakan. Silahkan teman-teman sendiri yang menentukan, tapi juga harus tahu kondisi dan perawatannya daripada burung tersebut ya. Burung murai batu muda hutan, burung murai batu ternakan juga harus tahu cara perawatannya ya, dan pemberian purnya, pemberian nya juga harus bijaksana, sehingga teman-teman kicauania khususnya pemula ini nggak menyesal ya. Kalau udah beli mahal-mahal, misalnya kalau muda hutan beli 1,5 juta, nyampe rumah mati ya, selang 3 hari atau seminggu mati ya, karena perawatannya nggak tahu ya kan. Nyampe rumah langsung dimandiin basah semprot ya, itu udah besoknya langsung mati kayak gitu. Kalau mau basahin ekornya aja biar rapi ekornya ya. Kalau muda hutan itu yang dibasahin, burung baru itu yang dibasahin apa ekornya ya. Saya dulu juga pernah pengalaman seperti itu, baru beli burung langsung saya mandiin, langsung saya jemur, besoknya mati. Nah udah berapa kali aja saya mengalami hal seperti itu. Jadi ya ini pengalaman buat saya dan nggak saya terapkan lagi. Jadi kalau mau mandiin atau basahin ya ekornya aja, biar ekornya itu mulus, jadi bagus gitu ya.
Itu ya teman-teman ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman khususnya pemula, bisa menambah pengalaman, bisa menambah ilmu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.